Bismillahirrahmanirrahim. Mabadi ilmu mantik. Sudah menjadi hal yang wajib bagi setiap orang yang ingin mendalami sebuah disiplin ilmu untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan ilmu tersebut yang disebut mabadi, yang berjumlah 10. Kemudian dikenal dengan istilah mabadi asyrah. Kami mencoba mengumpulkan 10 mabadi ini dalam sebuah nazam yang singkat biar mudah dihafal, yaitu haddun subis tamdid masa ilusmuhu fadlus tafid wasfaini arif hukmahu. Haddu yaitu had, ta'rif, definisi. Yang kedua unsub, nisbahlah. Yang ketiga istamdid, yaitu istimdad, ambil sumbernya dari mana ilmu tersebut. Yang keempat masail, masalah-masalahnya. Yang kelima ismuhu, nama ilmu tersebut. Yang keenam fadlu, kelebihan ilmu tersebut. Yang ketujuh istafid, iaitu faedah dari ilmu tersebut. Kemudian 8 dan ke-9 wasfaini, dua wasaf. Dua wasaf di sini maksudnya itu isim fa'il dan isim maf'ul, yaitu wadhi' dan maudhu'. Wadhi' pencetus, maudhu' objek kajiannya. Kemudian yang terakhir arif hukmahu, ketahuilah hukumnya. Jadi yang pertama, definisi ilmu mantik adalah alatun qanuniyatun ta'simu mura'atuha az-zihna 'anil khata'i fil fikri. Satu alat qanuniyah, yaitu undang-undang yang umum yang menjaga oleh memelihara kanun tersebut. Memelihara apa? Az-zihna, pikiran kita, 'anil khata' fil fikri, daripada kesalahan dalam berpikir. Jadi takrif tersebut kita bagi menjadi 3 juzuk. Juzuk yang pertama alatun, juzuk yang kedua qanuniyatun, juzuk yang ketiga ta'simu mura'atuha az-zihna al-khata' fil fikri. Kita jelaskan satu-satu. Yang pertama, alatun, yaitu sebuah alat sebagai perantara, bukan tujuan utama. Seperti ilmu fikih itu adalah tujuan utama. Kalau seperti ilmu nahwu saraf itu adalah bukan tujuan utama, karena tujuan ilmu nahwu saraf untuk bisa memahami kitab-kitab para ulama, untuk bisa memahami isi Al-Quran dan isi hadis dan sebagainya. Termasuk ilmu mantik juga bukan tujuan utama, namun hanya sebagai perantara. Bila seseorang ingin takhasus pada ilmu tafsir misalnya, sehingga untuk bisa memahami kalimat-kalimat dalam Quran, dia juga harus belajar ilmu nahwu dan saraf. Maka ilmu nahwu dan saraf ini nisbah bagi dia, yaitu ilmu tafsir, hanya sebagai sebuah alat atau perantara untuk menuju tujuan utama dia, yaitu ilmu tafsir. Kebanyakan ulama memberi definisi ilmu mantik dengan lafaz alatun. Ini membuktikan bahawa ilmu mantik adalah ilmu untuk membantu memahami ilmu-ilmu yang lain. Maka sebagian ulama memberi nama ilmu ini dengan mi'yarul ulum, penimbang ilmu-ilmu yang lain, dan khadimul ulum, pembantu ilmu-ilmu yang lain. Maka kita tidak perlu menghabiskan seluruh umur kita hanya untuk membaca kitab ilmu mantik, kerana ilmu tersebut hanya sebagai alat untuk memahami ilmu-ilmu yang lain. Juzuk takrif yang kedua adalah qanuniyatun, undang-undang yang umum. Maknanya membantu dalam memahami semua ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain. Misal, qawaid fikih cuma di bidang fikih, di bidang ilmu fikih. Qawaid nahwu dan saraf cuma pada kalimat-kalimat bahasa Arab. Ilmu kedokteran cuma pada anggota tubuh manusia dan lain-lain. Sedangkan ilmu mantik berlaku untuk semua ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Hal ini karena semua ilmu itu berdasarkan daripada pikiran tentang tasawur dan tasdik. Sedangkan tentang tasawur dan tasdik tersebut dipelajari dalam ilmu mantik. Juzuk ta'rif yang ketiga adalah ta'simu mura'atuha az-zihna al-khata'i fil fikri. Memelihara qawaid mantik tersebut itu menjaga pikiran kita daripada kesalahan dalam berpikir. Bila kita mengaplikasikan qawaid mantik, maka akan menjaga pikiran kita dari kesalahan dalam berpikir. Yang pertama tentang lafaz. Juzuk ta'rif yang ketiga ini adalah merupakan faedah dari ilmu mantik.
Jadi dalam ta'rif itu disebutkan langsung faedah daripada ilmu mantik. Kemudian yang kedua, dari lafaz mura'atuha dapat kita pahami bahawa yang menjaga fikiran dari kesalahan dalam berfikir adalah di saat dia memelihara, mematuhi dan mempraktikkan kawaid mantik. Maka bila seseorang hanya membaca kitab mantik tanpa disertai praktek ilmu mantik, maka sangat kecil faedahnya. Kerana memang tujuan utama dari ilmu mantik adalah supaya dipraktek dalam segala bidang ilmu yang lain, lebih-lebih ilmu akidah. Maksud praktek adalah maksudnya praktek di luar kitab mantik. Misalkan praktek kawaid mantik dalam Quran, praktek kawaid mantik dalam hadis, dalam kitab-kitab fikih, dalam kehidupan sehari-hari dan lain-lain. Itu mabadi' yang pertama, ta'rif. Kemudian mabadi' yang kedua adalah nisbah ilmu mantik terhadap ilmu yang lain itu gimana? Yang pertama, ditinjau dari mafhumnya berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain, karena apa yang dipelajari di ilmu mantik itu tidak ada dalam ilmu yang lain. Kemudian yang kedua, ditinjau dari maudhu'nya, itu mencakup semua ilmu, karena semua ilmu pengetahuan manusia itu hanya dua, yaitu tasawur dan tasdik. Sedangkan dua hal tersebut dipelajari dalam ilmu mantik. Yang ketiga, sumber ilmu mantik tersebut adalah akal yang sehat dan cerdas. Karena kawaid mantik ini terbentuk dari hasil kerja keras para ulama dalam menyusun undang-undang dengan mempraktikkan di setiap kasus. Kemudian yang keempat, masalahnya masail dalam mantik, yaitu membahas segala hal yang berkaitan dengan tasawur dan tasdik. Yang kelima, nama ilmu mantik apa? Yang pertama, ilmu mantik. Yang kedua, ilmu mizan. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali memberi nama ilmu ini dengan Mi'yarul Ulum. Yang keempat, Imam Ibnu Sina memberi nama ilmu ini dengan Khadimul Ulum. Yang kelima, Imam Al-Farabi memberi nama ilmu ini dengan Ra'isul Ulum. Kemudian yang keenam, kelebihannya. Kelebihan mempelajari ilmu mantik, derajatnya melebihi ilmu-ilmu yang lain, karena ditinjau dari segi manfaatnya mencakup semua ilmu. Namun ilmu-ilmu yang lain juga lebih derajatnya ketimbang ilmu mantik, ditinjau dari segi yang lain lagi. Yang ketujuh, faedahnya atau manfaatnya, yaitu terhindar dari kesalahan dalam menghukumi sesuatu. Yang kedelapan, pencetusnya siapa? Wadih, yaitu seorang filsuf Yunani kuno yang bernama Aristoteles. Kemudian disempurnakan dan dibersihkan oleh ulama-ulama kita dari percampuran dengan filsafat. Yang kesembilan, sasaran ataupun objek pembahasannya, yaitu tasawur dan tasdik. Ini adalah mabadi' yang sangat penting, kerana mustahil seseorang akan faham sebuah ilmu kecuali sudah tahu dulu maudhu' ataupun sasaran pembahasannya. Berbeda dengan mabadi' yang lain. Misalkan ilmu kedokteran. Maudhu' ilmu kedokteran adalah tubuh manusia, kerana praktek ilmu kedokteran memang di situ. Sehingga kalau ada HP yang rusak, tidak bisa diperbaiki dengan ilmu kedokteran, kerana sasaran pembahasan ilmu kedokteran itu tubuh manusia, bukan HP. Jadi sebelum mempelajari ilmu kedokteran, wajib kenal manusia dulu. Contoh lain, ilmu tauhid, maudhu'nya Allah Ta'ala. Ilmu hadis riwayah, maudhu'nya Rasulullah SAW. Ilmu nahu, maudhu'nya lafaz-lafaz Arab. Ilmu kedokteran mata, maudhu'nya adalah mata. Ilmu matematika, maudhu'nya adalah angka-angka. Makanya pengarang kitab Sulam Al-Munawwarak mendahulukan pembahasan tasawur dan tasdik, kerana inilah yang menjadi maudhu' ilmu mantik. Misalkan ilmu matematika adalah maudhu'nya angka-angka, karena praktek kaedah matematika itu adalah setiap angka, setiap ada angka maka bisa dipraktekkan kaedah ilmu matematika. Kemudian yang terakhir, hukum belajar ilmu mantik. Hukumnya itu tafsil. Mengenai hukum mempelajari ilmu mantik akan dipaparkan nanti di Nadham wal Khulfu fi Jawazil Ishtighali. Wallahu a'lam bissawab.